Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Senang banget nih bisa ketemu lagi di pelatihan tes bakat skolastik batch 8 bareng Mata Garuda Maluku Utara. Perkenalkan, saya Fahira Rahma Bahaweres. Teman-teman boleh menyapa saya Farah. Saya dari Ternate, Maluku Utara, saat ini sedang studi di Universitas Gadjah Mada. Malam ini saya akan nemenin teman-teman semua sebagai moderator. Namun sebelum acaranya kita mulai, baiknya kita awali dulu dengan doa singkat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, malam ini saya akan memberitahu dulu bahwa, materi yang akan dijelaskan malam ini yaitu mengenai penalaran analitis. Mungkin teman-teman sebelumnya udah tahu nih gimana sih, soal-soal atau jenis soal mengenai penalaran analitis. Jadi, kita akan cari tahu nih bagaimana cara membaca informasi dan pola, kemudian mikir runtut supaya kesimpulannya tepat, lalu akan ada juga latihan-latihan soal dari Kak Ita. Karena materi kita malam ini udah keren banget, pemateri kita juga nggak kalah keren dong. Jadi pemateri kita malam ini ada Kak Ariesta Widyastuti Bustan, atau boleh disapa Kak Ita. Halo Kak Ita, boleh say hi dulu ke teman-teman semua. Halo, halo semuanya. Halo Farah. Halo, jadi teman-teman, Kak Ita ini alumni LPDP dari Prodi Matematika di Institut Teknologi Bandung. Nah, beliau sekarang merupakan dosen di Prodi Matematika di Universitas Pasifik Morotai. Siapa nih yang dari Morotai? Nah, dan tahun ini merupakan tahun ketiga beliau menjadi tutor TBS di Mata Garuda Maluku Utara. Karena track recordnya udah kece banget, jadi teman-teman malam ini nggak usah ragu lagi ya. Udah pasti materinya juga mantep abis. Nah, sebelum itu, teman-teman mungkin boleh on cam dulu nih, kita foto bersama. Oke, next. Ya, teman-teman biar acara kegiatannya lancar ke depan, ada beberapa rules yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mohon selama materi ini berlangsung, teman-teman mic-nya di-mute dulu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa disampaikan via chat, nanti akan saya bacakan. Kalau kalau enggak, teman-teman bisa via raise hand, nanti akan kami bantu untuk unmute. Lalu di sini akan ada dua sesi. Yang pertama itu ada sesi penjelasan dari Kak Ita, kemudian yang kedua akan ada sesi tanya jawab di akhir. Dan last but not least, teman-teman dari Mata Garuda Maluku Utara itu akan ada door prize. Nah, gimana sih cara dapat door prize-nya? Jadi akan ada door prize apabila teman-teman selama 7 sesi pelatihan ini teman-teman aktif bertanya ataupun berdiskusi di sesi Zoom. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk upload IG story, boleh mention MG Malut, Forok Besi, Kelurahan LPDP UGM, Kelurahan LPDP Monas, dan teman-teman akan mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan door prize dari MG Malut. Oke, sebelum masuk tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu nih materi kita. Kak Ita, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, dan semangat malam ini. Alhamdulillah. Siap. Kalau Kak Ita udah siap, Oke, ini ini sudah bisa share? ya, kalau Kak Ita udah siap, waktu dan layar Udah kami bisa share? persilahkan. Ya, Oke. tunggu Kak Ita. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Ya, udah Kak. Apakah suara saya terdengar jelas atau seperti apa? Mungkin ada Jelas agak banget. kecil atau jelas. Oke. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. dan selamat malam semuanya. Sekali lagi perkenalkan nama saya Resta, bisa dipanggil Ita. Kali ini saya akan eh, bersama teman-teman berdiskusi untuk materi penalaran analitis. Nah, untuk penalaran analitis sendiri merupakan salah satu bagian dari tes bakat skolastik. Dia ada di penalaran verbal, dan untuk soalnya sendiri nanti ada terdiri dari 7 soal. Oke.
Untuk tipe soalnya itu bisa teman-teman pasti sudah sering baca. Di sini ada diberi wacana. Kalau misalkan sering dikatakan penalaran analitis itu soal ceritanya matematika. Jadi tipe soalnya itu ada diberi wacana, kemudian diberikan pertanyaan. Nah, di sini kalau dilihat ada dua tipe. Ini ada tipe yang pertama, ada satu wacana, kemudian dikasih satu soal. Kemudian ada tipe kedua, satu wacana untuk beberapa soal. Jadi untuk tekniknya nanti kedua cara untuk tipe soal yang berbeda ini juga tekniknya berbeda. Nah, selanjutnya, tak, hmm. Oke. Nah, terus di sini ada tipe soal yang lumayan tersendiri ya tekniknya. Ini disebut dengan tipe soal terkait dengan posisi duduk. Untuk posisi duduk melingkar. Dan, jadi di sini nanti kita pelajari tekniknya bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini. Oke. Di sini tadi soal. Oke, untuk soal yang satu wacana satu soal. Jadi kalau kita punya satu wacana satu soal, itu kita kerjakan dulu, kita baca dulu pertanyaannya. Jadi baca dulu pertanyaannya untuk satu wacana satu soal. Jadi satu wacana satu soal, kita baca dulu pertanyaannya. Terus setelah baca pertanyaan, kita kembali ke wacana untuk melakukan eliminasi. Itu paling cepat. Nah, tetapi ada tapinya. Kalau misalkan satu wacana untuk satu soal itu pertanyaannya terkait benar salah, dan pertanyaannya terkait menanyakan objek pada urutan tertentu, misalkan siapa yang juara dua atau siapa yang peringkat dua. Nah, itu berarti teman-teman harus baca wacana dulu. Jadi tidak ada untuk cara eliminasi tidak efektif. Nah, tapi kalau misalkan satu wacana untuk beberapa soal, itu berarti jangan ke pertanyaan, langsung baca wacana dulu. Jadi sesuai alurnya saja. Tapi kalau satu wacana satu soal, itu sebaiknya baca pertanyaannya dulu, kecuali untuk soal-soal yang di bagian ini. Oke, kita kayaknya langsung ke soalnya. Ini next-nya lama ya? Kayaknya next-nya. Iya, belum ganti Iya, belum slide-nya. ya? Udah. Oh, sorry. Ini ada di sini. Oh, sudah ya? Iya, udah, Oke. Kak. Nah, oke, kita langsung saja ke soalnya. Ini kita mulai dulu ke soal yang lumayan mudah. Nah, di sini kalau kita lihat, ini satu wacana dan satu soal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau satu wacana, satu soal, kita baca pertanyaannya dulu. Jadi di sini pertanyaannya, surat siapakah yang dibacakan paling awal? Nah, kita sudah, ya, jadi yang ditanya surat siapa yang dibaca paling awal. Oke. Nah, kita kembali ke soalnya atau ke wacananya. Jadi dalam sebuah acara TV, seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirimkan oleh penonton. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Karena kita mencari yang awal, dan di sini dikatakan surat A dibaca menjelang akhir, berarti kan bukan di awal kan? Berarti jawaban A pasti salah. Selanjutnya, clue yang kedua, surat B dibaca lebih dulu dari surat A. Jadi misalkan ini surat A, surat B dibaca lebih dulu, tetapi bukan surat pembuka. Nah, kita kan carinya yang awal, dan dia bukan pembuka, berarti B salah. Selanjutnya, surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Nah, kalau kita bicara dibacakan berurutan di antara, nah kalau misalkan orang duduk di antara, artinya orang itu tidak ada di awal atau di akhir, tapi dia ada di antara. Sedangkan yang kita butuhkan awal. Jadi tidak mungkin C di awal, tidak mungkin D di awal, jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan atau nanti atau setelah atau gimana? Kira-kira sudah paham untuk cara yang ini? Teman-teman monggo ya kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau via chat. Langsung aja. Oke, jelas ya. Oke, ya.
Nah, ini menggunakan cara eliminasi. Nah, kalau sudah jelas, berarti saya coba lanjut ke selanjutnya, soal selanjutnya. Hmm. Oh, belum. Oh, oke. Nah, ini sama seperti yang tadi. Oh, kembali. Nah, kalau kita lihat, ini satu-satu wacana untuk satu soal. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan menggunakan eliminasi. Jadi, kita baca dulu pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, urutan 4 guru dari jumlah kelas terbanyak ke tersedikit adalah, jadi kita ke dari banyak ke sedikit. Jadi, banyak ke sedikit. Wah, ini pakai mouse. Oke. Nah, kita kembali ke wacananya. Di sini 4 guru, yaitu Pak A, Pak B, Pak Bu, dan Bu C. Sorry, Pak A, Pak B, Bu C, dan Bu D sedang mengatur jadwal mengajar. Aturan yang berlaku beberapa pernyataan sebagai berikut. Nah, di sini Pak A mengajar lebih banyak kelas daripada Bu C. Nah, Pak A kan lebih banyak dari Bu C. Kita butuh yang terbanyak ke tersedikit. Berarti harus urutannya A, C. Seperti ini kan? Tanya A, C. Jadi kalau C, A salah. Nah, kita cek langsung ke opsinya. Kita lihat ini A dulu baru C. Berarti benar. Di sini A dulu baru C. Berarti benar. A dulu baru C, benar. A dulu baru C, benar. Nah, kita lihat ini. Oh, ternyata C baru A. Ya udah, E-nya kita coret. Nah, selanjutnya, jika kelas Pak A dan Bu C dijumlahkan, jadi kalau kelas Pak A dan Bu C dijumlahkan, hasilnya sama dengan kelas Pak B. Jadi kalau Pak B itu merupakan penjumlahan dari A dan C, berarti pasti B lebih besar dari A dan C. Makanya urutannya adalah BA atau urutannya adalah CA. Nah, kita lihat di option. Nah, ini kebetulan B dulu baru A, benar. Nah, ini A baru B, ya salah. B salah. Selanjutnya B baru A. Nah, ini benar. Nah, ini A baru B. Nah, ini D juga salah. Nah, kita coba cek. Oh, sorry, ini B harus B, C. Nah, B baru C, ini benar. Ini B baru C, benar. Jadi A dan C masih benar. Nah, kita lihat yang terakhir. Bu C mengajar lebih banyak kelas daripada Bu D. Berarti C itu lebih duluan dari D, karena C lebih banyak. Berarti kita lihat di option. Nah, ini C baru D. Yang C, D baru C. Berarti C salah, jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, mungkin sudah. Oke, ya, semua jawab A. Oke, kalau misalkan kurang jelas bisa nanti angkat tangan untuk bertanya. Ini saya coba pelan-pelan ya karena semua punya basic dasarnya matematik dan logika berbeda, jadi saya coba untuk lebih pelan, pelan dulu. Oke, selanjutnya. Hmm, Oke. Nah, mungkin teman-teman mau coba dulu. Nah, ini seperti tadi. Jadi baca dulu pertanyaannya karena hanya satu wacana untuk satu soal. Jadi baca dulu pertanyaannya, kemudian eliminasi jawabannya berdasarkan clue yang diberikan. Oke, boleh ulang. Ada yang minta ulang. Oke, nanti kita ulang di nomor 3 ini ya. Oke, oke. Apakah sudah ada yang menjawab? Oke, karena ini satu wacana satu soal, berarti teman-teman kerjakan baca dulu pertanyaannya. Baca pertanyaan, kemudian kembali ke clue-nya, kemudian eliminasi jawabannya.
Ada yang 3B, ada yang A, ada yang B. Oke, 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 B, B. Nah, oke, untuk soal ini, jadi kita lihat di sini, karena ini satu wacana untuk satu soal, kita baca pertanyaannya dulu. Pertanyaannya di sini, manakah dari urutan berikut yang dapat menjadi urutan kunjungan pengusaha ke kota-kota tersebut? Jadi yang dikunjungi terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung ke clue-nya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa, biasanya akan men-skip wacana yang di awal ini. Biasanya saya juga gitu, tidak baca di awal, langsung ke clue-nya. Jadi clue-nya ini yang pertama, pengusaha dapat mengunjungi Manado hanya jika telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Jadi dia bilang pengusaha dapat mengunjungi Manado hanya jika telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Artinya apa? Artinya dia bisa pergi ke Manado kalau dia sudah ke Lamongan, Kupang. Jadi dia Lamongan, Kupang, baru dia ke Manado. Nah, berarti kita langsung lihat di option. Kalau misalkan Lamongan dan Kupang duluan baru Manado, benar. Kita jangan coret. Tapi kalau Manado duluan dari kedua kota ini, berarti kita coret. Nah, kita lihat di sini yang A. Kalau lihat A, Lamongan, Lamongan, Kupang, Manado. Masih benar ya, karena Manado di belakang. Kemudian kita lihat yang B, Kupang, Lamongan, Manado. Masih benar ya, karena Manado tetap di belakang. Yang C, Manado duluan. Nah, ini sudah salah ya. Berarti C itu salah. Kemudian yang D, Lamongan, Kendari, Palembang, Kupang, Manado. Masih benar. Kemudian yang E, Manado. Nah, ini udah pasti salah. Karena Manado itu tidak mungkin duluan daripada Lamongan dan Kupang. Nah, berarti yang tertinggal hanya si A, B, dan D. Selanjutnya kita ke clue yang selanjutnya. Pengusaha tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Berarti Jakarta dulu, baru Kupang. Nah, kita cek di option yang Jakarta Kupang benar. Kalau Kupang Jakarta kita coret. Nah, yang A benar ya, Jakarta Kupang. Yang B masih benar, Jakarta Kupang. Yang D, Kupang Jakarta. Salah berarti. Jadi tinggal A dan B. Nah, kita ke clue yang ketiga. Kota kedua yang dikunjungi adalah Kendari. Nah, berarti kita lihat yang urutan kedua harus Kendari. Yang A urutan pertama Kendari, berarti salah. Nah, yang B, Kendari di urutan kedua. Berarti benar. Jawabannya adalah B. Oke. Kayaknya sudah semua sudah cepat ya, Pak. Oke, bisa lanjut. Oke. Maaf ya, ini agak lambat ini. Ya, agak lambat slide-nya. Oops. Nah, oke. Oke, mungkin ada yang mau coba jawab atau udah bisa dikerjakan dulu. Ayo teman-teman, ada yang mau coba jawab nggak? Silakan raise hand ya. Oke, oke, mungkin ada yang Ada yang jawab E, ada yang jawab D juga, Kak. ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oke. Mungkin ada yang mau coba. Nih, ada nih, Kak. Kak Enggal Oke, Ngamaludin. oke. Ya, Silakan, boleh. Kak Enggal. Iya, izin Kak, saya menjawab untuk ini kan A, D, dan E kan satu fakultas ya, berarti harus berpisah. Berarti harus ada ininya ya, nggak boleh berdekatan ya. Hmm, Berarti eh, coba A, D, dan E.
Berarti jawabannya yang E ya, Kak? Yang E, mungkin ada yang lain atau Yang sama? E atau yang iya kan A, D dan E kan satu fakultas ya. Jadi Hmm, nggak boleh sama. ya, oke. Oke, terima kasih. Yang lain kira-kira sama atau mungkin ada pendapat lain? Ada yang jawab D, Kak. Oh, ada yang jawab D ya? Iya. Oke. Oke, jadi kita coba ya bersama-sama. Nah, tadi mirip seperti yang tadi juga penjelasannya. Jadi kita ke pertanyaannya dulu. Di sini yang ditanya, bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, artinya mereka tidak boleh eh, seperti ini ya, berdekatan satu di sini, yang satu di sini. Nah, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, nah kita lihat kembali ke soalnya, ada ke wacananya, ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E mengikuti sebuah seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama. Oke, karena fakultas yang sama berarti tidak boleh dekat. Berarti tidak boleh ada AD atau DA. Jadi tidak boleh ada AD atau DA. Nah, kita lihat di A ini ada AD nih berdekatan. Berarti A kita coret. Nah, ini agak jauh ya, berarti belum. Nah, ini ada DA. DA ya kita coret. Kemudian ini belum. Oke, selanjutnya dan D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Berarti tidak boleh ada DE, tidak boleh ada ED. Jadi kita lihat yang B, oh ternyata nih ada DE. Ya kita coret karena mereka satu fakultas yang sama, jadi tidak boleh duduknya dekat. Kita lihat yang D, nah ini ada ED. Ya kita coret. Jadi jawabannya adalah E. Oke, benar ya. Jadi jawabannya E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Next-nya selalu lama. Kayaknya berat. Oke. Nah, ini mungkin bisa dicoba dulu. Teman-teman bisa ambil kertas, bisa coba dulu, biar kita bisa lihat berapa waktu pengerjaannya. Oke. Oke, mungkin ada, oh ya, di chat masih kosong. Oh, sudah ada yang jawab. Ada yang jawab E. Oke, ada yang A. Oke, nanti baca pertanyaannya baik-baik ya. Jadi, ini yang tidak dimungkinkan atau dalam artian salah. Oke, E. Teman-teman, siapa Oke, tahu ada yang mau coba jawab. boleh. Mungkin ada yang mau Ya, coba tolong jawab. raise. Iya, coba raise hand ya kalau mau. Nanti di akhir bisa try out ya, Farah. Ini ada soal, Kaita sudah ada soal Oh, try out oke. di terakhir ini. Kita coba try out Oke, sambil pakai waktu. siap.
Oke, E. Oh, oh ini cepat. Oke, oke. Ini pada nggak pada nggak mau coba mau jelaskan. Tapi jawabannya hampir benar semua, para. Cuman kayaknya belum ada yang mau raise hand. Ayo teman-teman, udah pada jawab harusnya bisa jelasin ya. Ayo, ada yang mau nggak? Nanti yang paling aktif bisa dapat door prize loh di akhir. Oke. Oh, Ada yang bilang ada. nggak pintar ngomong. Nggak Ya. apa-apa, Kak. Yang penting pintar Oke. jawabnya bener. Ya, yang penting terjawab betul-betul. Iya. Oke. Oh, ada yang mau lead. Oh, udah. Oke. Oke, jadi seperti biasa, ini masih satu wacana, satu soal. Jadi kita tetap baca soalnya dulu. Jika ujian psikotes diambil setelah ujian kesehatan, berarti ini psikotes. Jadi psikotes diambil setelah ujian kesehatan. Oke. Maka urutan ujian yang tidak dimungkinkan alias salah adalah, nah kita langsung ke clue-nya. Jadi ujian wawancara itu harus diambil tepat setelah ujian psikotes. Jadi ujian wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes. Berarti di sini ya wawancara. Oke. Wah, aduh ini maaf ya pakai wawancara. Nah, terus ujian studi kasus, ini studi ya, studi kasus diambil sebelum ujian TOEFL. Nah, karena dari ketiga ini tidak ada TOEFL, berarti kita taruh di bawah dulu ya, karena kita tidak tahu bagaimana compare-nya dengan tiga sebelumnya. Jadi, studi kasus diambil sebelum ujian TOEFL, berarti studi kasus dia duluan dari TOEFL. Tetapi tidak boleh sebelum ujian TKU, berarti TKU lebih duluan lagi dari studi kasus. Oke, selanjutnya yang ketiga, ujian kesehatan harus diambil pada urutan kedua. Oke, jadi ini nih kesehatan tadi ya. Ini dia di urutan kedua. Nah, karena dia urutan kedua, berarti logikanya pasti ada yang urutan pertama. Ya, karena kita pakai urutan. Jadi, ada yang di urutan pertama. Nah, kalau kita lihat dari ketiga ini, kira-kira siapa yang berpeluang di urutan pertama? Yang pasti sih TKU. Karena kalau si SK urutan pertama berarti TKU urutan 0. Sedangkan kita mulai dari bilangan asli ya dari 1. Berarti TKU ini pasti urutan pertama. Untuk urutan SK dan T ini kita belum tahu ya. Tapi ada kemungkinan seperti ini urutannya. Nah ini SK dan T bisa di sini, bisa di tengah dan seterusnya. Nah sekarang kita ke kunci jawabannya. Yang pertama TKU pada urutan pertama. Oke, TKU benar ya pada urutan pertama. Nah, ini benar. Karena benar berarti bukan jawabannya, karena kan yang dicari yang salah. Kemudian yang B, wawancara pada urutan keempat. Oke, jadi ini tadi wawancara urutan keempat. Masih mungkin ya, masih mungkin benar. Kemudian TOEFL pada urutan terakhir. Ini masih mungkin karena dia dibanding ketiga yang ini, dia ada di terakhir. Oke. Kemudian yang D, kesehatan pada urutan kedua ini jelas ya, karena memang sudah dikatakan di clue kalau kesehatan itu harus diambil ke urutan kedua. Jadi D benar. Nah, kita lihat E nih. Harusnya udah jawabannya E ya, tapi kita lihat dulu. Studi kasus pada urutan pertama. Salah ya. Studi kasus ini dia bahkan setelah TKU, jadi tidak mungkin urutan pertama. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Oke, selanjutnya karena tadi sudah banyak yang jawab, kita selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya, oh, nggak bisa. Nah, mungkin ada yang mau coba? Paham. Kenapa E? Ada yang tanya, kenapa E ya? Wah, ya, nomor 6 mungkin ada yang mau coba. Yuk, teman-teman.
Yang nomor 6. Mungkin mereka masih coret-coret Farah. Mungkin masih butuh Iya, waktu. masih didalami dulu pertanyaannya, Kak. Panjang kan soalnya ini. Lumayan 7 soal ya. Berarti kalau benar semua 35 menyumbang nilai Iya, 35. keren sih. Ini udah ada yang menjawab, Kak. A, D, A, Ada yang A, ada yang D, ada yang A. A lagi. Ada yang A. Wah, merah ya. Merah. Oke, tadi kan saya sudah pernah bilang kalau ada objek yang ditanya urutan, misalkan dia peringkat siapa yang peringkat 2 atau objek mana yang di urutan ketiga atau seperti soal ini, mobil mana yang di urutan kedua, itu mau baca pertanyaannya dulu atau baca wacananya dulu itu sama saja karena dia di sini eliminasi itu tidak terlalu efektif, bahkan hampir tidak bisa. Jadi satu-satunya cara ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau untuk yang ini satu-satunya cara adalah teman-teman harus mengurutkan mobil-mobil ini secara pasti. Tanya baru bisa kelihatan jawabannya. Wah, ini lumayan beragam. Ada yang jawab Mungkin C yang juga, Kak. mungkin yang jawab A mau Iya, coba nggak apa-apa, menjawab. teman-teman. Ya karena penjelasannya lumayan panjang. Kalau analitis mungkin jadi pada Iya. malas. Ada yang A ya? Mika, ada yang bertanya, Kak Henry. Kak, pertanyaan Oke. nomor 2 dan 5 kok sepertinya saling berlawanan ya, kontradiktif. Atau saya aja yang berpikiran kayak gitu. Pernyataan. Oh, Pernyataan, pernyataannya. saya baca. Oh, pernyataan 2 dan Iya. 5. Oh, mungkin tidak tidak oh, nah, ya. Kak, ada yang Tidak, tidak, tidak. menjawab nih. Oh, Kak boleh, Sah, boleh. Ya. Oke. silahkan Kak Sahman. Iya, baik. Bismillah. Ya. Mungkin kalau nanti salah nanti dikoreksi ya, Kak. Ya. Mungkin pertama kita harus baca dahulu pertanyaannya itu jika mobil putih diparkir di urutan paling belakang. Berarti untuk mobil putih itu diparkir di urutan paling belakang berarti kita cari yang paling depan tuh yang mana gitu. Nah, Oke. kemudian mobil mana yang berada di urutan kedua. Tuh. Nah, untuk yang pertama opsi yang pertama kita ada 5 mobil yang berwarna berbeda-beda nih. Berarti yang pertama mobil merah harus diparkir di depan mobil biru. Nah, kita tulis dulu begitu. Mobil merah itu tuh saya kasih jajar ya. Berarti merah habis setelah itu biru gitu. Oke. Seperti ini Merah ya di layar. Seperti ini. ya gitu. Oke. Merah, biru. Nah, kemudian kita cari lagi mobil kuning tidak boleh parkir di samping mobil putih. Kita lewati dulu untuk nomor 2. Kemudian yang ketiga, mobil hijau harus diparkir tepat di sebelah kanan mobil merah. Nah, kita lihat lagi. Tadi ada mobil merah nih. Berarti dia tepat di samping apa nih? Di sebelah kanan mobil merah. Oke, di sini Itu ada hijau ya warna berarti. kuning. Hijau. Berarti kasih beda ini. Biru sama merah tuh kasih putar ulang. Merahnya di kiri, kemudian merahnya di kanan, kemudian birunya di kiri. Gitu, Kak. Merahnya Maaf. di kanan. Oh, begini ya. Begini terus begini. Nah, gitu. Kemudian di sampingnya tuh warna kuning. Di Merah samping. ke samping kanan, merah. Oh, di sini ya, kuning. Gini. BMKE atau Mobil hijau harus dipakai tepat di sebelah kanan mobil merah. Ya, di oh, situ warna ini ya. Oke. warna hijau, Kak. Ya, maaf. Ya. Ya, kita lanjut. Kemudian angka nomor 4. Mobil biru tidak boleh berada di posisi paling belakang. Nah, ini ya warna biru yang kita lihat, yang sudah ada warna biru. Berarti itu tuh dia di depan gitu. Dia tidak boleh di
belakang, berarti dia urutan paling pertama. Nah, biru. Merah. Gini, ya. Dia urutan paling pertama warna biru. Nah, gitu. Nah, ini kita saja. Berarti biru yang paling pertama dan kemudian yang paling terakhir itu warna putih. Kita bisa lihat gitu. Dan Kalau kemudian ya, nomor mobil kuning harus berada di antara mobil hijau dan mobil putih. Hijau dan putih. Ah, berarti situ sudah ada itu warna kuning. kuning. Oke. Ya. Nah, Maka jadi kita sudah ya, tahu itu yang paling depan berarti jawabannya adalah biru itu yang paling pertama, kemudian yang kedua itu mobil warna merah, yaitu opsi A. Terima kasih. oke. Oke, terima Maaf Oke, kalau kasih. terima saya. kasih Kak Sahman. Terima Ya. kasih, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain yang mau komentar? Oke. Nah, di sini, oke, eh, bagus ya penjelasannya. Tapi mungkin coba kita diskusi sama-sama. Di sini yang nomor 2 ditulis mobil kuning tidak boleh diparkir di samping mobil putih. Nah, berarti kalau kuning di sini, dia di samping mobil putih, kira-kira bisa tidak? Ya, jadi tidak bisa. Nah, sebenarnya tadi sudah hampir, eh, tadi ada ketika diputar itu yang mungkin sudah jadi berubah. Nah, coba kita ulang lagi bersama-sama. Nah, di sini kita ulang lagi ya. Mobil merah harus diparkir di depan mobil biru. Ini sama kayak kakak yang tadi ya, mobil merah. Oke, kita samakan persepsi dulu. Ini kita paling belakang itu di sebelah kanan, ini paling depan. Nah, diketahui tadi mobil putih itu diparkir di urutan paling belakang. Nah, berarti paling belakang ini mobil putih. Oke, nah kita tidak tahu nih yang lain. Nah, kemudian yang clue pertama, mobil merah itu harus diparkir di depan mobil biru. Nah, kalau depan berarti kan dia kiri. Nah, berarti biru itu di belakang merah. Oke. Jadi, teman-teman harus ingat kalau mobil merah harus diparkir di depan mobil biru itu berbeda dengan mobil merah harus diparkir tepat di depan mobil biru. Nah, kalau ada kata tepat seperti yang nomor 3, itu berarti pas merah biru. Nah, tapi kalau misalkan belum ada kata tepat, berarti kita tidak boleh mendempetkan itu. Jadi masih ada kemungkinan dia tuh hanya ada di depan, tapi dia tidak tepat di depan. Seperti itu. Jadi di kata-katanya itu harus diperhatikan. Jadi mobil merah harus diparkir di depan mobil biru. Oke, kita punya seperti ini ya. Kayak yang tadi dijelaskan, memang betul merah di depan mobil biru. Nah, kemudian yang selanjutnya, mobil kuning tidak boleh diparkir di depan mobil putih, di samping mobil putih. Berarti yang di sini itu tidak mungkin kuning. Jadi tidak mungkin kuning yang di sini. Nah, selanjutnya mobil hijau harus diparkir tepat. Nah, makanya kan ada beda kata. Kalau misalkan tepat itu tidak ada fungsi, biasanya dia langsung bilang mobil hijau harus diparkir sebelah. Nah, tapi ini ada kata tepat, itu harus artinya dia harus benar-benar berdampingan, harus benar-benar sebelah. Nah, di sini dia bilang mobil hijau harus diparkir tepat di sebelah kanan mobil merah. Ya, tidak masalah kan di sini. Nah, seperti itu. Dia tepat di sebelah kanan mobil merah. Apakah mobil merah masih di depan mobil biru? Masih. Tapi dia bukan tepat di depan. Tapi dia masih di depan mobil biru. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih terpenuhi. Selanjutnya keempat, mobil biru tidak boleh berada di posisi paling belakang. Oke, dia tidak di belakang loh. Dia ada di yang di belakang masih putih. Kemudian yang kelima, mobil kuning harus berada di antara mobil hijau dan mobil putih. Nah, di sini yang sudah pasti berdekatan apa? MH, merah dan hijau. Karena dia bilang tepat. Berarti MH. Nah, sekarang kita bingung nih biru sama kuning. Tapi katanya kuning itu tidak boleh berdampingan dengan putih. Tapi dia di antara hijau dan putih. Nah, berarti satu-satunya cara biru itu di dekat putih. Jadi di sini biru, kuning yang di
setengah. Jadi jawabannya adalah, ada yang jawab tadi D. Seperti itu. Tapi bagus ya penjelasannya tadi. Cuma pas di bagian itu agak tertukar. Jadi teman-teman harus ingat, kalau dia bilang mobil merah harus di depan mobil biru, itu berarti mau mobil merah itu nomor 1, biru itu di nomor 4, tetap kan mobil merah itu di depan mobil biru. Kecuali dia bahasanya mobil merah harus diparkir tepat di depan mobil biru. Berarti ya kalau merah ya biru. Nah, sama seperti clue yang nomor 3. Ini ada kata mobil hijau harus diparkir tepat di sebelah kanan mobil merah. Karena kalau dia tidak bilang tepat, berarti ya sebelah kanan aja, tapi tidak perlu tepat di sebelah kanan. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah D. Mungkin ada Kayaknya pertanyaan? Ya, ada yang tanya dari Kak Putri, Kak, berarti kalau pernyataan nomor 5 itu harus ada kata tepat kalau urutannya mau ya, hijau, kuning, putih ya? iya, 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 benar-benar. Nah, seperti itu. Uh, Makanya kenapa kalau teman-teman perhatikan, kenapa nomor 3 itu harus ada ditambah tepat ya? Kenapa pembuat soalnya tidak buat harus diparkir di sebelah kanan? Karena dia tuh mau menunjukkan kalau si hijau itu benar-benar berdempetan tepat di sebelah kanan. Misalkan contoh, misalkan contoh ya, ini orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Kalau saya bilang si 5 ini berada di sebelah kanan si 2, benar tidak? Benar kan? Si lima berada di sebelah kanan si 2. Benar. Tapi dia bukan tepat di sebelah kanan. Yang tepat di sebelah kanan adalah si 3. Itu kenapa pembuat soal di analitis mereka sering pakai tepat, berada tepat. Gitu. Makanya kalau misalkan kadang kita urutkan, eh, misalkan si A tepat berada di bawah si B. Nah, berarti A terus B-nya di atas. Tapi kalau tidak ada kata tepat, kita pakai space karena bisa jadi ada orang yang lebih di bawah B tapi di atas A. Seperti itu. Mungkin ada yang, kayaknya Saya ada mau yang, nanya dong. Kita ada yang oh ya, boleh boleh. Eh, izin nanya boleh nggak, Kak Oh iya Farah? boleh. boleh-boleh Kak Fendi. Oh, oh Oke nih, ini. Kak Resta, saya mau nanya. Ini tentang orientasi sama persepsi. Nah, Iya. orientasinya gini Kak, pertanyaan tentang orientasi. Kalau misalnya, mudah-mudahan juga pertanyaan saya ini bisa mewakilkan teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang bingung juga. Orientasinya, kalau semisal penilaian verbal itu menanyakan soal tentang urutan, apakah urutannya itu selalu dimulai dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan seperti yang tadi Kak Resta bilang kan, kita mulai Hmm, dari yang paling belakang itu sebelah kanan ke kiri, atau bisa hmm, dari mana saja kiri ke kanan, karena setahu saya orientasi kita orang Indonesia ini kan biasanya kiri ke kanan kan, yang di kiri itu belakang, kanan paling depan. Nah itu. oh iya. Terus yang mengenai persepsi Kak kayak gini. Ini kan eh, konteksnya kan parkiran mobil nih. Nah, saya juga sebagai saya juga ini saya juga eh, sebagai orang yang punya pengalaman bahwa bisa ngendarain mobil. Jadi saya itu mempersepsikan bahwa saya ini berada di mengimajinasikan saya itu berada di parkiran mobil. Oh, di samping kanan saya itu ada mobil hijau misalnya. Di sebelah kiri saya ada mobil kuning misalnya. Nah, jadi gambaran itu yang buat saya ngerti, kok tadi Garyesta saya di 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 teksnya bilang sebelah kanan, kok ada di belakang, ada tuh di depan. Nah, ini nih yang Kak yang Hmm, misoriented nih. Nah, iya. jadi yang dikedepankan itu orientasinya pada soal gambaran horizontal atau persepsi kita saat ngendarain mobil di sebelah kanan kita ada kuning atau hijau di depan kita. Soalnya kalau soalnya kalau arah sebelah kanan itu sebelah kanan, bukan di belakang atau di Hmm, depan kan? Kayak gitu. Kayaknya iya. kayaknya gitu deh yang banyak buat bingung teman-teman yang lain gitu kan. Iya, Ah, iya benar. Oke. mudah-mudahan Kak Resta juga paham pertanyaan saya gimana. Agak Oh, sulit paham, juga. paham, paham. Iya. Mungkin tadi ada yang raise hand dulu biar
Tadi ada yang raise hand ya, biar Iya, di... Kak Cynthia tadi. Makasih Kak Fendi pertanyaannya. Iya, makasih, pertanyaannya bagus. Oke, Oh, ada. Kak Farah. Ada Kak Sahman mau bertanya. Nggak jadi ya? Oke. Nah, untuk terkait apa persepsi ya. Jadi kalau misalkan untuk soal itu, kalau kita menghadap ke sama nanti akan kelihatan di soal nanti meja bundar. Jadi kalau kita menghadap ke layar, jadi dia mengikuti kanannya kita. Kanannya kita menghadap ke sana berarti gimana ya ininya? Oke, di sini. Ini misalkan layar, jadi layar ya. Ini misalkan saya di sini ya. Nah, kita menghadap ke sana. Nah, kanan kita sama seperti biasa, kanan kiri. Jadi kanan kiri. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk orientasinya biasanya seperti itu. Bukan biasanya, memang seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti di meja bundar akan nanti teman-teman sangat kelihatan kanan dan kiri itu yang mana. Jadi kalau kita menghadap ke layar, kanan. Jadi kan soal misalkan yang ini. Yang mana tadi? Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu kita tidak boleh memakai orientasi dari mereka ke kita, tapi dari kita. Jadi yang membuat soal untuk dibaca untuk pembaca kan. Jadi kanannya kanan pembaca. Jadi misalkan kalau saya pakai di Zoom ini kiri kanannya kebalik kan. Jadi kalau di sini misalkan ini layar, ini kita di sini, kita menghadap ke sana ya kanannya kanan pada normalnya, kanan kita. Jadi kanan kita. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya tadi terkait yang orientasi kalau bawa mobil, ya misalkan saya mau gambar mobil nih. Ini misalkan mobil ya. Nah, disitulah letak analitisnya ya. Memang seru analitis. Jadi ini misalkan mobil nih, terus ada ini mobil satu, kemudian ada mobil dua, ada mobil tiga. Nah, mobilnya ini menghadap ke sana ya. Ini misalkan parkirannya misalkan seperti ini. Set, set. Oke. Misalkan parkirannya seperti ini. Ini misalkan kita ganti A, ini kita ganti B. Oke, ini misalkan parkirannya semua menghadap ke ini ya, ke garis di sini. Oke. Nah, tadi kenapa saya bilang mereka itu kalau buat soal tentang parkiran ataupun rak buku, nah itu selalu ada kata tepat. Tepat. Jadi mereka membedakan kata tepat di sebelah kanan dan di sebelah kanan. Tadi kalau misalkan apa Fendi motor ini mobil yang ini nih. Nah, di sebelah kanan Fendi asumsinya dua. Nah, itu tepat di sebelah kanan. Tapi kalau saya tanya lagi di si tiga ini si tiga ya. Si tiga ini sebelah mananya Fendi? Jawabannya apa? Kira-kira. Si tiga. Jawabannya apa? Kanan kan? Ya, dia tetap di kanan, tapi dia bukan tepat di sebelah kanan. Seperti itu. Kalau si B, bagian mananya Fendi? Fendi, tadi kamu parkir mobil si B di sebelah mananya kamu? Si B sebelah mana? Ini si B. Sebelah kiri kan? Padahal dia bukan tepat di sebelah kiri. Kalau si A sebelah mana? Ya sebelah kiri juga. Jadi si A dan B itu, kalau misalkan ada si C di sini, ya sebelah kiri juga. Tapi mereka yang B dan C bukan tepat sebelah kiri. Si B ini sebelah kiri dua langkah, satu langkah setelah si A, kemudian si C dua langkah setelah si A. Tapi mereka tetap kiri, sebelah kiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau tepat sebelah kiri ya tepat. Kalau di sebelah kiri, itulah kenapa membuat soal pakai kata tepat, karena mereka takut ambigu. Jadi sebenarnya maksud mereka, ya kalau misalkan tidak ada kata tepat, misalkan si A dan si B tidak ada kata tepat, ya sama-sama sebelah kiri, karena tidak ada istilah lain selain menyebut sebelah kiri. Kan tidak mungkin ke depan kan, depan di sini, belakang di sini, kiri di sini, kanan di sini. Jadi untuk yang sebelah sini ya semuanya kiri. Si A yang tepat sebelah kiri. Untuk sebelah sini kanan, si dua yang tepat sebelah kanan. Gitu. Mungkin bagaimana Fedi? Oke, ngerti Kak, ngerti. Mantap. Ya, Jadi untuk apa namanya eh, persepsinya kita nggak bisa apa namanya ngebayangin diri kita langsung ada di parkiran iya, ya. Tapi iya, iya, persepsinya eh, sekali lagi fokusnya bahwa kita ini adalah pembaca soal. iya pembaca Jadi benar. Sebenarnya eh, ya,
Jadi Sebenarnya oke, sebenarnya kayak Fendi ada di parkiran juga kan, misalkan bawa mobil di sini nih, Fendi menghadap ke sana. Terus ada dua mobil di sini. Misalkan mobil yang ini, mobil yang kedua. Nah, yang kedua di sini sebelah mana? Sebelah mananya Fendi? Iya, gini Kak, soalnya kalau Nah, menurut saya, kalau persepsinya gambarannya saya ada di parkiran, di sini ada misorientasi Kak, karena ada penggunaan kata kanan, depan, sama kiri kalau nggak salah mm-mm. ya. Nah, kalau Iya, kalau kalau persepsinya saya di parkiran, ya oke, mobil ini mobil ada di mobil. depan saya. Ah, Ya, di ini depan di depan. saya. Ya. Nah, kalau di samping kiri saya kan ya samping kiri kanan saya. Cuma tadi nggak Hmm. salah kan ada pernyataan di mana mobil merah, mobil hijau itu Oh, iya, posisi iya. berada Oke, sebelah iya. Oh, kanan. iya, paham. Nah, gitu kan. Jadi pertanyaan Iya, kayak gitu kan. Ini mungkin iya, yang iya. juga buat bingung teman-teman yang lain yang insya Allah Oh, mudah-mudahan iya. saya wakilkan teman-teman yang lain untuk bertanya. Jadi eh, setelah dengar dari Kak Arista bahwa Oke. eh, apa namanya point of view-nya itu kita harus tempatkan diri kita Hmm. bukan sebagai penyetir mobil tapi sebagai pembaca yang Hmm. orientasinya itu eh, apa namanya dari kiri ke kanan bukan semua arah gitu ya. Iya, karena kebetulan Heeh. dia mintanya kan parkirnya dari urutan paling depan dan paling belakang. Jadi Paling benar-benar belakang. kata saya paham maksud Wendy tadi tuh tiba-tiba ada depan nih, ini harus di depan Iya, mobil ya. Tiba-tiba iya ada soalnya kanan. Nah, ya pokoknya mm, depan itu karena kita depan ke belakang. Jadi dia tetap maaf ini kalau pakai zoom nih kiri kanannya kebalik karena tangan kan. Jadi maaf pasti ada yang bilang orientasinya beda. Jadi kalau di layar ini depan. Nah, itu sama kayak nih, sama kayak kiri. Oke, jadi maksud Wendy itu depan sama kayak kiri di sini. Karena dia mintanya mm, urutnya dari depan ke belakang. Jadi depan itu sama kayak kiri, kiri di sini. Nah, karena dia hanya oke satu satu ini kan hanya urutkan hanya urutan depan belakang. Jadi ketika dia bilang depan, ya mobil yang paling depan, parkiran paling depan berarti dia sebelah di sini, oke. kiri. Kak, pertanyaan Oke. berikutnya Kak. Untuk Oh, iya. urutan depan dan belakang ini, nah apakah memang harus ketika ngomongin tentang urutan yang paling depan itu sebelah kiri atau bisa juga kita kita apa balikin oh saya mau sebelah kanan deh karena lebih suka kanan gitu atau kalau misalnya di nggak pakai depan sebelah kiri paling depan sebelah kiri itu bisa saja salah atau sama aja tadi kan Tergantung. Karis Jadi, kan paling ya, belakang kan sebelah kanan tuh paling belakang iya, sebelah kanan paling depan sebelah kiri ya kan iya. nah Ini ya, ada ada yang kemungkinan nggak Kak Sarah Kak Arista kalau dibalik nanti jawabannya bakal salah meskipun analisanya udah tepat nih. oh itu nanti nanti saya langsung jawab tapi di meja bundar itu akan kelihatan, Hmm, akan kelihatan. Jadi sama aja nanti akan kelihatan. Jadi tergantung persepsi kita. Jadi makanya kalau misalkan kadang kan bahkan kalau saya biasa kerjakan soal itu, bahkan kalau saya itu kanan ke kiri saya tuh dari atas gini. Jadi saya dari atas ke bawah karena itu saya terbiasa kalau yang besar, yang lebih besar, yang lebih terdepan saya biasanya dari atas. Jadi itu benar tergantung kayak gini persepsi juga pasti ada penulis. nih. Iya, jadi saya terbiasa dari atas begitu. Jadi tapi akan tetap jawabannya tetap sama kalau persepsinya kita konsisten. Kalau Hmm, konsisten terhadap arah yang kita tentukan itu pasti akan sama. Nanti itu kelihatan nanti di apa meja bundar itu kan sangat kelihatan. Jadi jawabannya oh tetap sama. jadi nggak apa-apa ya mau kiri kanan atau atas bawah atau bawah atas gitu Ya, ya. ya. Oke. Tapi kalau Berarti nggak untuk apa-apa. tapi teman-teman kalau untuk kanan dan kiri, jadi kalau misalkan ada soal kanan dan kiri itu tetap ikut pembaca ya. Jadi pembaca, posisi pembaca, kanannya pembaca, kirinya pembaca. Itu kalau untuk kanan yang kiri ya, kanan yang kiri. Hmm, Tapi kalau besar depan belakang, besar itu nanti itu tergantung persepsi. Kalau saya selalu dari atas ke bawah karena biar bisa coret-coretnya tuh lebih gampang. Tapi kalau misalkan kanan kiri itu harus sesuai dengan pembaca soal. oke. Oke. Makasih Kak Resta. Oke, ini pertanyaannya jadinya kita. Oke, teman-teman ini boleh lanjut ya. Oke. Kayaknya waktu saya tes LPDP kemarin di soal kayak gini saya salah deh kayaknya. Nah, ini mana? Bentar. Nah, ini. Oke.
Ini ada soal. Nah, mungkin teman-teman bisa mau coba kerjakan. Jadi kelihatannya mungkin panjang ya, tapi ini kiriman dari teman LPDP juga katanya. Terus saya minta soal ini coba bahas di sini. Mungkin teman-teman bisa coba kerjakan dulu. Oke, mungkin ada yang sudah jawab. Oke, ada yang sudah jawab ya, Jawab B. Farah. Oke. Iya. Ya, nanti teman-teman perhatikan kalau misalkan satu wacana satu soal dan dia bukan tanya urutan suatu objek tertentu, misalkan si A siapa yang peringkat dua atau kayak tadi mobil mana yang ada di urutan kedua. Nah, itu berarti teman-teman bisa pakai eliminasi. Ada yang B, ada yang B. Oke, ya benar. Salah karena kimia bareng musik. Ada yang E, ada yang E, Ada yang jawab E juga. iya ada yang E. Ini Kak Enggal mau coba jawab Kak Ita. Oh iya boleh. Silakan Kak Enggal. Eh, Ya, Kak Ita izin jawab. Untuk ini kan ada 7 mata kuliah, saya kan jadi ambil 4 ya, karena kan 2 sains dan 2 humaniora ya, aturan dari universitasnya. Terus juga ada keterangan bahwa ada beberapa mata kuliah yang berbarengan gitu, jadi otomatis tidak bisa diambil ya serentak. Lalu ada prioritasnya itu kimia. Nah, kimia berarti kan sudah sains ya, berarti kurang 1 mata kuliah sains lagi. Nah, kimia ini berbarengan dengan bahasa Inggris dan musik. Ya, otomatis yang ada musik sama bahasa Inggris dicoret ya, Kak. Begitu ya. Oke. Bahasa Lalu Inggris untuk biologi ini ya. bahasa Ya. Inggris dan musik dicoret karena itu kan dia kan berbarengan dengan kimia. Yang Dini mau ambil itu kan prioritasnya kimia, berarti sisa 3 lagi. Lalu biologi dengan bahasa Prancis. Terus biologi fisika itu kan sains ya, berarti otomatis nggak bisa ya Kak, yang ada fisika biologi begitu. Kan di situ kan mensyaratkan mengambil 2 mata kuliah sains dalam semester ini, syaratnya itu Kak. Berarti itu dicoret, lalu biologi dan Prancis. Biologi yang Prancis itu nggak bisa Kak, karena berbarengan. Berarti sisanya musik kan nggak bisa Kak, musik juga coret karena dengan kimia Kak, yang C Kak, musik juga dicoret, berarti sisa E. Begitu ya Kak? Oke. Ya, benar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tapi ini tadi ada banyak ya jawaban lain. Oke, iya benar. Jadinya. Kayak tadi kayaknya saya rasa cukup jelas ya. Jadi kalau pertama itu dikatakan kalau syaratnya itu 2 sains. Nah, sebenarnya kalau teman-teman, jadi kalau untuk jawaban soal ini, itu kadang ada yang, saya pernah bahas soal ini kadang ada yang kurang yakin terkait yang mananya, ini, mensyaratkan untuk mengambil 2 mata kuliah sains. Tapi setelah dihapus-hapus yang di bawah, itu ternyata meninggalkan opsi yang ada lebih dari 2 mata kuliah sains, jadi bisa dicoret. Jadi kita anggap itu sebagai em, persyarat untuk yang harus diambil. Jadi di sini seperti yang dikatakan tadi, kalau dia kan sudah ambil kimia.
Ini dia memprioritaskan kimia. Jadi sudah ada satu sains. Berarti kita harus cari satu sains saja. Nah, di sini fisika, biologi, ini juga dua sains. Selain itu ada musik. Musik ini dia bertentangan dengan kimia dan juga bahasa Inggris, jadi dicoret. Nah, sama juga ini ada fisika, biologi. Ini sudah terhitung tiga. Kemudian ada biologi, musik. Musik nggak bisa ya, karena ini kimia dan musik. Kemudian ya dari musik dicoret. Kemudian biologi bahasa Prancis. Di sini ada yang mengatakan kalau biologi ini dijadwalkan serentak dengan bahasa Prancis. Berarti biologi dan bahasa Prancis tidak boleh diambil bersamaan. Jadi jawabannya adalah E. Seperti yang tadi. B apa BO itu apa maksudnya biologi ya? Ada yang tanya ada yang tanya kayaknya Pak. Iya, tapi saya juga bingung, Oke. Kak. Yo, itu apa? Oh, oke. Oh, Biologi biologi. mungkin ya. Oke. Biologi. Sebenarnya bukan biologinya karena kan disyaratkan dua mata ini menyaratkan untuk dua mata kuliah sains. Nah, dia kan sudah ambil, dia memprioritaskan kimia, berarti tinggal satu lagi. Jadi kalau Hmm, misalkan fisika biologi kan masuk sains dua, kalau ditambah kimia jadi tiga. Jadi kalau ada dua sains dalam option tersebut, berarti tinggal dicoret. Jadi ini fisika biologi dicoret, fisika biologi dicoret. Nah, tinggal yang tiga opsi ini, musik itu tidak bisa karena ada kimia. Ini kan kimia musik tidak bisa. Kimia dan musik itu sama-sama dengan bahasa Inggris. Kemudian biologi dan bahasa Prancis juga tidak bisa. Jadi jawabannya tinggal yang E. Kak Ita ada yang nanya, Kak, tapi nggak dilarang juga ngambil 3 sains kan? Iya, nggak dilarang. Iya, seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau teman-teman, jadi saya pernah, kenapa saya ambil soal ini? Karena ketika mengabaikan persyaratan dini untuk mengambil dua mata kuliah sains, itu ketika mengerjakan yang sisanya, itu meninggalkan dua opsi. Di sini ada opsi B sama opsi E. Nah, jadi nanti kalau misalkan, oke, kita coba menghilangkan kata itu ya. Nah, kalau kita coba, nah di sini kimia, musik nggak bisa ya, karena diambil kimia, berarti kita coret yang musik, kita coret yang musik. Nah, kemudian biologi itu dijadwalkan serentak dengan bahasa Prancis. Jadi biologi dan bahasa Prancis kita coret. Nah, tinggal dua nih. Tidak ada pilihan jawaban salah semua atau B dan E benar. Jadi untuk memilih B dan E itu kita lihat clue yang lain. Di sini juga dibilang mengambil dua mata kuliah sains, dua mata kuliah sains. Nah, karena Dini memprioritaskan kimia, itu sudah satu mata kuliah sains. Kalau dia ambil yang B, fisika biologi, itu berarti jadinya tiga kan? Nah, berarti pilihan yang paling mungkin itu E. Seperti itu. Oke. Iya, makanya tadi saya bilang, kalau misalkan soalnya tidak karena tidak ada E itu semuanya dua jawaban benar atau apa karena hanya A, B, C, D, E berarti kan bersisa B dan E. Nah, kalau seperti ini kita cari juga clue yang lain yang paling mungkin untuk kita eliminasi. Nah, karena di sini ada untuk mengambil dua mata kuliah sains. Nah, berarti kita bisa coret yang B karena B ini sudah berlebihan mata kuliah sainsnya. Oke, teman-teman udah paham atau belum? Ya. Oke, udah paham, Kak. Oke, next. Nah, oke, dari tadi kita coba kerjakan soal untuk satu wacana untuk satu soal. Nah, sekarang kita ke satu wacana untuk beberapa soal. Nah, di sini teman-teman apa mungkin mau coba dulu sebelum saya jelaskan. Jadi kalau tadi saya bilang kalau satu wacana satu soal itu baca pertanyaannya dulu, tapi kalau satu wacana untuk beberapa soal jangan baca, kita lihat sekilas aja, oh urutan 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 berarti kita langsung baca dari clue-nya aja. Jadi langsung kita tinggal urutkan. Oke, ada yang sudah nomor satu.
A, D, E, B, ada E. Ya. C, D, E, B. Oke, A, D, E, B. Mungkin ada yang mau coba ya, Farah, siapa tahu. Ayo teman-teman, ada yang mau coba jawab? Raise hand ya. Nah ini banyak nih Kak. Oh Siapa ya, nih? Kak Sahmat tadi udah aku ngasih Kak Muhammad Ilham Syah dulu ya. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Jadi penjelasannya itu eh, untuk nomor satu, saya urutkan dulu Kak ya. iya boleh. Oke, ini kan instruksinya ada 5 peserta yang berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi dikatakan bahwa nilai Amar melebihi nilai Yoga. Jadi saya tulis dulu Amar. Ya Amar itu agak lebih di depan daripada Yoga. Itu instruksi yang pertamanya, Kak. Tetapi tidak melebihi nilai Oscar. Jadi nilai Oscar ini lebih tinggi daripada nilai Amar, Amar dan Yoga. Oke, Jadi begini ya ya berarti. untuk Oke. ya Oscar untuk sementara dia lebih di depan. Itu. Selanjutnya, sedangkan nilai Bahar di bawah Rio. Jadi kita tulis dulu Rio itu lebih di depan dari Bahar. Oh iya, di sini ya berarti. Oh ya, Iya. anggaplah di sini. Ya, Tetapi di oke. atas Oscar. Jadi kita geser aja Mbak ini yang dua. Ya, Jadi nilai itu. Rio posisi pertama, Bahar kedua, Oscar ketiga, Ammar keempat dan Yoga terakhir. Jadi udah enak ngurutinnya gitu. Oke. Mungkin setelah kita urutkan posisi pertama sampai kelima, tinggal dibaca aja apa pertanyaannya supaya memudahkan gitu. Peserta yang berada di urutan ketiga tinggal lihat aja nomornya Mbak ya gitu. Gitu cara saya. Berarti yang ketiga adalah Oscar A. Kedua, peserta yang berada di urutan keempat adalah Amar. Berarti dia D. Untuk nomor tiganya, peserta yang berada di urutan paling akhir adalah Yoga. Karena dia urutan kelima. Dan pertanyaan terakhir, peserta yang menjadi pemenang dalam lomba tersebut adalah yang pertama, Rio. Berarti kita pilih B. Oke. Ya, Ya, benar ya. Oke, saya rasa sudah jelas juga ya. Jadi untuk satu terima kasih kepada siapa tadi? Muhammad Ilham. Ya, jadi benar untuk satu wacana yang lebih dari beberapa soal itu memang harusnya kita urutkan terlebih dahulu. Apalagi kalau kita lihat secara sekilas ini minta urutan, jadi tinggal teman-teman tinggal mengurutkan saja untuk bisa menjawab beberapa soal yang diberikan. Oke, mungkin next ya berarti. Kayaknya udah jelas ya, sangat jelas. Iya, pas banget sih. Karena banyak yang jawab benar juga tadi. Oke, ada yang raise hand ya? Apa ya? Oh iya, masih ada Kak Sahman. Silakan Kak Sahman. Oh, mungkin ke pencet mungkin tadi. Iya, iya, nggak jadi. Oke, oke, kita ke 9. Nah, ini untuk wacana ini nanti untuk soal 9 dan 10. Nah, di sini terkadang, jadi sini saya coba eh, memberikan, untuk kalau teman-teman yang sudah ikut TBS sebelum-sebelumnya, itu pasti tahu kalau di
kali ini analitisnya saya kasih soal yang berbeda, itu berdasarkan saya bertanya ke teman dan mahasiswa saya juga, ini soal-soal apa yang tipe-tipe yang keluar, yang salah satunya seperti ini. Jadi ada pilihan opsi yang abstrak gitu. Jadi dia jawabannya itu yang ditanya yang pasti benar. Jadi sebenarnya ada kemungkinan, tapi yang ditanya itu yang pasti, paling pasti benar. Nah, seperti soal yang ini. Nah, karena ini satu wacana untuk 2 soal, nanti untuk 9 dan 10, jadi teman-teman akan baca wacananya dulu. Nah, mungkin teman-teman bisa coba kerjakan. Kak Ita jangan lupa minum air ya. Oh iya. Udah 1 jam nih ngobrol. Oh, ini berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Waktunya berapa lama? Oh ya, Farah menghilang dari ADMB. Oke. Farah keluar kayaknya ya. Iya, jelek jaringan tadi tiba-tiba. Berapa berapa lama sesinya, Farah? Takut tidak sempat tryout. 1 jam, 1,5 jam. 90 Oh, menit, Kak. berarti ini sudah berapa jam? Sudah berapa jam Ini ya? udah 70 menit. Tinggal Iya, 20 menit lagi. Oke, iya. di sini kita Soalnya langsung masih ada berapa, Kak? eh sebenarnya banyak soalnya, tapi nanti saya pilih Oh, yang oke. kayaknya Siap. yang beda-beda. Oke. Oke, Semangat, mungkin Kak Ita. mungkin ada yang mau coba jawab, atau tadi baru 1 orang yang B. Nah, mungkin karena berbeda dengan yang sebelumnya ya, jadi agak lambat. Ini karena memang dia abstrak, jadi ada beberapa kemungkinan yang benar, tapi di sini yang ditanya yang sudah pasti benar. Oke, ada yang B. Ada yang mau coba jawab, Kak? Oh iya, boleh. Silakan, Kak Enggal. Eh, Iya Kak, Eh, sorry, tadi saya ini ya. Untuk ini kayaknya yang Citra berada di lantai 2 ya, karena kan ada 2 lantai, lantai 1, 2, 4, 5, 6, lantai 2. Lalu yang poin pertama kan Andi akan menempati kamar 2, berarti Andi di lantai 1 ya. Lalu yang Iya, poin ketiga itu kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra. Kalau berdekatan berarti kalau satu lantai kan masih berdekatan ya. Walaupun kan ini kan masih masih samar ya Kak. Bisa lantai Andi bisa Citra nomor 1 atau nomor 3. Itu pasti berdekatan karena kan Andi di tengah-tengah. Berarti Citra di lantai 2 begitu ya mungkin ya. Pasti sangat iya, itu pasti benar. Kalau Citra di lantai 2. Karena kalau Citra di lantai 1 pasti antara di kamar nomor 1 atau nomor 3 begitu ya. iya, Itu sih Kak, iya, karena Andi harus tidak boleh berdekatan. Itu sih Kak kalau saya. iya. Oke. Yang lain semua B ya. Oke, terima kasih ya. Tadi siapa? Enggal ya. Oke. Nah, ya benar ya. Jadi jawabannya B. Nah, ini tadi ada yang bilang apa tadi? Sangat bingung. Nah, iya, makanya ini salah satu analitis yang modelnya itu dia hampir abstrak karena jawabannya hampir semua benar, tapi dicari yang paling benar. Nah, di sini dikatakan kalau dia punya 3 buah kamar dengan ukuran berbeda, 3 buah kamar ukuran yang sama terletak di lantai 1, dan 3 lainnya terletak di masing-masing kamar, dan adalah kamar nomor 456. Lainnya itu berarti 456 berada di lantai 2 kan, karena dia bilang 3 kamar di lantai 1, yang lainnya di lantai 2. Jadi ini lantai 2. Nah, berarti lantai satunya itu ada 1, 2, 3.
Nah, kemudian Andi ini akan menempati kamar nomor 2. Jadi si Andi ini menempati kamar nomor 2. Oke. Nah, terus selanjutnya kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan Edi. Oke, ini ada Bayu tidak boleh berdekatan dengan Edi. Nah, tapi tidak jelas ya Bayu ini di sebelah mana, Edi ini di sebelah mana. Hanya dibilang tidak boleh berdekatan dengan Edi. Kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra. Nah, seperti yang tadi dikatakan juga, kalau Andi ini kan nomor 2, berarti Citra itu tidak boleh nomor 1 atau nomor 3. Kemudian selanjutnya kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Nah, ini juga kita tidak bisa pastikan Desi ada di mana, Edi ada di mana, tapi yang pasti mereka itu tidak boleh atas bawah. Jadi ya misalkan Desi di lantai atas, Edi tidak boleh tepat di lantai bawahnya. Nah, sekarang ditanya manakah pernyataan berikut yang sudah pasti benar. Nah, di sini kalau kita lihat Andi tadi kan di lantai 1 di kamar 2 dan dikatakan dia tidak boleh berdekatan dengan Citra. Nah, berarti Citra ini tidak boleh di lantai 1 atau 3. Nah, itu yang sudah pasti. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Citra itu tidak boleh Citra berada di lantai 2 alias tidak boleh berada di lantai 1. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain itu masih mungkin benar, masih mungkin salah. Kalau teman-teman cek. Jadi, yang paling pasti itu Citra itu tidak boleh di lantai 1. Artinya dia harus berada di lantai 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, kita Eh, lanjut ya. Oh ya, itu, boleh. ini siapa yang Eh, share screen ya? Eh, siapa? Sorry. Eh, Itu Budia siapa ya? siapa ya? Kak Ita minta tolong share screen ulang boleh? Oh Tadi ya. kayaknya ada peserta yang tiba-tiba Iya. share. Iya. Mm-mm. Oh, oke. Kak Fendi minta tolong di ini dulu. Iya, Iya. saya udah buat Yap. yang settingannya kan. Iya. Iya, Oke. itu. Oke, kita Oke, lanjut ya. Oke, nah ini oke. sebenarnya setipe juga ya pertanyaan, cuman saya mau karena ini waktu, jadi saya sebaiknya langsung ke soal soal meja bundar. Oke, jadi teman-teman, di sini ada soal meja bundar. Di sini saya mau minta coba kerja dulu, tapi waktu. Nah, soal ini selalu ada setiap tahun dan setiap tahap. Ini menurut teman-teman yang sudah ikut dalam 3 tahun terakhir, ini selalu ada setiap tahap terkait eh, duduk melingkar atau posisi meja bundar. Nah, untuk soal-soal seperti ini di sini ada caranya. Jadi kalau untuk mengerjakan soal posisi duduk meja bundar, itu yang perlu digunakan adalah kita menggunakan bantuan arah mata angin. Ini. Jadi arah mata angin. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman lihat orangnya ada 4, berarti mata anginnya seperti ini. Kalau misalkan ada 6, ya tinggal seperti ini. Kalau ada 8, berarti 8 seperti ini. Nah, jadi menggunakan arah mata angin. Selanjutnya, jika jumlah orang lebih dari 5, lihat informasi yang berisi 3 orang terlebih dahulu. Kenapa tidak 2 orang terlebih dahulu? Bisa, tapi kurang efektif. Lebih cepat kalau lihat 3 orang lebih dahulu. Tapi bisa kalau 2 orang mau lihat sesuai urutan informasi yang diberikan bisa, tapi tidak efektif. Jadi lebih cepat kalau 3 orang terlebih dahulu. Kalau misalkan orangnya itu kurang dari 5, jadi bisa urutkan saja. Kemudian yang dikatakan dengan berhadapan itu sama dengan berseberangan. Jadi kalau ada istilah berhadapan, ini berhadapan ya, sama yang di depan, ini berhadapan. Ini benar-benar berhadapan, tegak lurus. Jadi kalau di sini berhadapan dengan di sini, yang sebelah kiri ini berhadapan dengan sebelah kanan. Itu berhadapan. Nah, terus kiri dan kanan seseorang itu ditentukan pada posisi seseorang itu menghadap meja. Jadi kalau misalkan ini si bapak yang di tengah ini, kirinya dia bapak yang ada duduk berbaju hitam, kanannya dia yang baju biru kayak tadi. Jadi kiri dan kanan pembaca. Oke, kita langsung ke soalnya. Langsung ke soalnya. Ups. Oke, nah ini kita mulai yang mudah dulu, yang 4 orang. Ini untuk meja bundar. Di sini suatu meja bundar dikelilingi 4 buah kursi. Berarti kita pakai arah mata angin 4.
Nah, selanjutnya, Rista, Sekar, Tiara, dan Uci menempati kursi tersebut. Oke, jadi mereka duduk di kursi ini. Sekar dan Uci duduk saling berhadapan. Jadi saya taruh Sekar, di sini Uci. Nah, nanti tadi pertanyaannya, orientasinya kemana? Terserah. Jadi mau Sekar Uci, Uci Sekar, atau Sekar di sini, Uci di sini, nanti jawabannya sama. Jadi kalau teman-teman mau coba untuk semua arah, akan jawabannya tetap sama. Nah, di sini saya pakai Sekar, Uci. Yang pasti dia harus berhadapan. Sekar, Uci, Sekar, Uci. Nah, selanjutnya, jika Rista duduk di sebelah kiri Uci, nah ini kan Uci. Rista duduk di sebelah kiri. Ini kiri, ini kanan. Berarti Ristanya di mana? Ristanya di sini. Oke, jadi ini Rista. Jika Rista duduk di sebelah kiri Uci, maka pernyataan yang benar adalah, nah tunggu, di sini kan masih kosong. Kita harus isi, di sini ada Rista, ada Sekar, ada Uci, berarti kurang lagi Tiara. Nah, sekarang kita cek. Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Coba kita lihat. Ini Sekar, ini Rista. Ini kanan Rista, ini kiri Rista. Katanya Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Salah. Sekar itu duduk di sebelah kiri Rista. Jadi ini salah. Uci duduk di sebelah kanan Tiara. Ini Uci, ini Tiara. Tiara kanannya ini, kirinya ini. Kan dia menghadap meja sini kan. Jadi kanan ini, kiri ini. Tiara duduk di sebelah kiri Rista. Sorry, tadi Uci ya. Uci duduk di sebelah kanan Tiara. Salah ya. Uci ini duduk di sebelah kiri Tiara. Jadi salah. Yang C, Tiara duduk di sebelah kanan, sebelah kiri Rista. Ini Tiara, ini Rista. Mereka tidak duduk sebelahan, tapi berhadapan. Jadi salah. Rista duduk di sebelah kanan Tiara. Rista duduk di sebelah kanan. Salah juga karena mereka berhadapan. Jadi salah. Coba kita lihat yang E. Tiara duduk di sebelah kanan Uci. Ini Uci, ini kirinya, ini kanannya. Benar, Tiara duduk di sebelah kanan Uci. Jadi jawabannya adalah E. Tuh. Oke, semua jawab E. Oke, berarti lanjut. Kita lanjut ke soal. Ya. Nah, ini yang 8. Oke, yang 8 ini kita coba bersama-sama dulu. Nanti ada soalnya, bisa teman-teman kerjakan duluan, tapi ya kita mulai sama-sama. Di sini ada 8 orang pengurus RT sedang mengadakan rapat dan duduk melingkar di pos kamling. Oke, jadi kita pakai 8 arah mata angin. Jadi ini 8. Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara, yaitu Pak Malik dan Pak Adi. Jadi Pak Hadi itu berada di antara sekretaris, yaitu Pak Malik, tulisannya, dan Pak Adi. Oke. Selanjutnya, Pak Udin duduk berseberangan dengan Pak Hadi. Udin duduk berseberangan dengan Pak Hadi. Berarti seberangan kan berhadapan. Berarti Udinnya di sini. Udin. Dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Pak Udin duduk berseberangan dengan Pak Hadi dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Jadi Pak Dodi itu mungkin di sini, Dodi mungkin di sini, atau di sini. Nah, ini kita masih tanda tanya ya. Ini masih tanda tanya, Dodi. Selanjutnya, posisi Pak Soni berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Soni berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Ini Adi kan, berarti Soni di sini. Karena dia katakan berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi, berarti Dodi tidak di sini. Di sini kita ganti Jaka. Nah, berarti benar Dodi di sebelah sini. Selanjutnya, sedangkan Pak Rama itu duduk di depan Pak Soni. Oke, berarti Rama di sini. Pertanyaannya, siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik? Ini Pak Malik berseberangan atau berhadapan, berarti yang duduk berseberangan dengan Pak Malik adalah Pak Jaka. Oke. Jawabannya A. Oke. Oke, benar ya. Para kita lanjut ya, karena waktu. Oke. Iya. Nah, oke, ini teman-teman bisa coba kerjakan.
coba kerjakan. Ada yang sudah mungkin? Kayaknya 3 menit lagi sudah 1,5. Kayaknya tambah 10. Oh iya, bolehlah. Hmm. Hmm. Oke, tambah. Yang ya dicoba. Yang penting sudah sampai di meja bundar itu udah sudah. Karena ini yang kemungkinan kalau yang selanjutnya itu pengulangan atau latihan soal nanti bisa dikirim teman-teman nanti bisa coba latihan sendiri. Iya, keterbatasan waktu ya, maaf ya Kak Ita dan teman-teman. Ya. Ada yang jawab B, Kak. Udah banyak nih yang Oh, jawab. B. Dosen duduk di antara Oke. Kamil dan ya. Oke. Mungkin ada yang mau coba jelaskan yang ini? Coba. Oke, ya, Oke, Sansan. silakan Kak Sansan. Oh ya Kak, maaf ya di kameranya nggak aktif Kak. Ya, Jadi Kak, itu kan kursi khusus dosen saling berhadapan. Jadi dosennya saling berhadapan. Gimana ya caranya? Ya, 8 dosennya saling berhadapan. ya di sini ya bisa ya. Mana aja? Dosen Saling 1, dosen. Ya, 2. Lalu di sampingnya itu JJ duduk di antara Mawar dan Nia. Jadi Mawar, samping oke. Mawar, ya, Mawar, JJ, Nia, dan Nia. Dan ya. Oke, Lala dan Oscar duduk bersebelahan. Jadi di samping sebelah bawahnya itu Lala, di samping Oscar. Oke. Di ini aja dulu ya. Iya. Lalu setelah itu Oscar duduk berhadapan dengan JJ. Jadi Oscarnya itu kan di sini Oscar berhadapan pas ya. Oke, Setelah ya. itu jika Kamil duduk berhadapan dengan Mawar, di sini kan Kamilnya tuh Kamil mana ya? Ini Kamil ya. Sini ya berarti ya. Iya Kamil. Oke. Ya, jadi jika Kamil duduk berhadapan dengan Mawar, maka pernyataan yang benar adalah, jadi yang tepat sini adalah B. Dosen duduk di antara Kamil dan Nia. Oke, benar ya. Ya, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah boleh. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak. Iya, boleh. Oke. Terima kasih Kak Ita penjelasannya. Teman-teman yang mau bertanya, diskusi apapun itu silakan langsung raise hand ya, ataupun via chat. Silakan. Nanti teman-teman try out sendiri ya. Ini saya sudah siapkan 7 soal untuk beda-beda tipe. Ini sebenarnya ada jalur-jalur ini tahap 1 kemarin tidak ada, tapi pernah ada keluar untuk menentukan rute. Jadi coba saja untuk dikerjakan. Iya. Nan- Nomor 12 ya. 12. Teman-teman Oh, untuk materinya nanti kami share di grup ya. oke. Ada yang komen mungkin? Parah. Oh iya, Nomor benar. 12. Nomor 12. Nomor 12. Tadi kelewatan sempat keluar Oh, ya. Zoom. Ada yang komen juga baru paham terkait meja bundar. Ternyata ada cara mudah. Terima kasih Kak Riesta. Oke, sama-sama. Oke. Kuncinya enggak? Oh, oke. Oh, berarti nanti saya isi kunci jawabannya dulu ya, baru saya share di Farah ya, berarti Boleh, PDF-nya. boleh. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya mungkin terkait TBS mungkin atau Ya, silakan teman-teman. Sebelum kumpul. waktunya Saya deh Kak Resta nanya daripada yang lain nggak nanya. Oh, Fendi.
Oh, Nah, ini menurut Kak, Kak, ada yang nanya. oh ya, Kenapa Kak kenapa? Fendi? Nggak, malas. Biar aja yang Ada. Kak, ya, peserta Oh, aja yang nanya. ada yang tanya ya, apa dia? Kok iya, bisa kirim kumpulan soal juga? Oh, saya ada sih kumpulan soal, tapi nggak tahu ya Mata Garuda nanti mau mau bagaimana? Oh, paling nanti semua pemateri pasti kumpul ini ya, kumpul soal ya, Farah. Semua untuk pemateri. apa tryout-nya ya Kak? Bukan, maksudnya untuk materinya pasti dikumpul ya semuanya. Oh iya, di Oke. nanti ada link Google Drive, di situ kami share ke teman-teman peserta. Betul. Nanti Apa teman-teman ya? bisa langsung ke situ. Ada yang Iya, bertanya mungkin Farah. Oh itu ada Kak. dari Kak Ade. Kak, kira-kira ada trik gak Hmm. untuk mengerjakan soal-soal yang panjang gitu supaya hemat waktu? Oke, yang panjang misalkan. Oke, nah yang pertama teman-teman misalkan soalnya seperti ini, jangan baca yang di atasnya. Kayaknya saya sudah hampir tidak pernah baca di atasnya. Jadi langsung kalau ada yang bundar-bundar gini langsung ke bundar-bundarnya aja. Mungkin awalnya mungkin belum terbiasa, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal analitis, pasti sudah langsung ke sini. Karena ini tuh tidak, ini hanya bunga-bunganya untuk mengerjakan soal analitis seperti itu. Nah, terus untuk selain cara cepatnya juga, paling efektif itu memang eliminasi. Tapi perlu diperhatikan kalau eliminasi juga tidak bisa untuk semua tipe soal. Seperti yang saya bilang tadi, satu wacana untuk satu soal itu bisa pakai eliminasi, tapi ada catatannya. Kalau soalnya itu, bentar, kalau soalnya itu di sini, ya ini. Kalau misalkan soalnya itu pertanyaannya pernyataan terkait pernyataan benar atau salah, terus menanyakan objek pada urutan tertentu, misalkan yang peringkat dua siapa, atau mobil diparkir parkir di nomor dua siapa, atau siapa yang ada duduk di peringkat dua. Nah itu kembali lagi ke sini, jadi baca wacana dulu. Nah tapi di luar dan juga kalau misalkan menanyakan banyak jalur, ya baca wacana dulu. Tapi di luar yang ini itu teman-teman bisa pakai eliminasi. Itu sangat cepat. Oke, ada Oke, lagi mungkin? sepertinya Kak ini menjawab pertanyaan yang dari Kak Alia nggak? Kak, cara manajemen waktu gimana ya? Soalnya suka lama di satu soal. Suka lama. Iya, seperti tadi. Jadi baca untuk soal yang panjang itu baca langsung ke clue-nya aja. Tapi dengan catatan teman-teman memang harus terbiasa latihan. Karena kalau tidak latihan pasti kayak merasa penasaran dengan bagian atasnya itu. Padahal sebenarnya itu hanya bunga-bunga soal saja. Kalau misalkan sudah terbiasa pasti sudah langsung ke poin-poinnya. Nah, terus sudah apa suka lama di soal itu yang saya dapati beberapa kali itu kebanyakan mengatakan lamanya itu tidak hanya di analitis tapi juga lama di apa namanya deret ya. Nah, kayak di deret itu bikin penasaran kan kelihatannya soalnya kayak 1, 3, 4 apa gitu kan kayak kecil tapi ternyata susah. Nah, kalau sudah lewat dari beberapa menit skip aja lanjut ke soal yang lain. Misalkan teman-teman sudah terlalu lama, tapi kalau misalkan yakin bisa ya maju saja sih. Tapi kalau misalkan kayaknya masih susah ya lewat saja. Jangan soalnya TBS itu cepat waktunya, sangat cepat. Jadi kalau mau manajemen waktu, teman-teman harus latihan ikut tryout di berbagai tempat untuk latihan waktu karena eh, sepengalaman teman-teman saya itu dia bisa jawab paham materinya tapi habis di waktu. Jadi paling cepat habis di waktu. Oke, Iya, Eh, Kak benar Ita juga ada Kak, yang Kak nanya. Resta. iya, Gimana Kak Fendi? Soalnya saya juga pengalaman waktu eh, tes TBS di LPDP kemarin. Saya sebenarnya itu masih banyak pertanyaan yang belum dijawab tuh. Ada mungkin 10-an kayaknya. Yang karena gitu, hanya asik sama baca soal, terus pengen mecahin iya, kan itu challenging tuh iya, kayak pengen banget tuh kayak jadi detektif tiba-tiba tuh kan. Nggak tahu ternyata waktunya udah nggak apa iya, nggak cukup. Jadi emang teman-teman Udah harus habis ya? benar-benar apa sih benar-benar concern sama waktu. Kalau perlu eh, kalau misalnya dapat soal yang susah di skip aja dulu. Tapi jangan skip semua. iya. Nanti bisa dijawab semua kan.
Karena lihat ini aja 23 soal 30 menit. Artinya satu soal itu 1 menit lebih sedikit untuk penalaran analitis. Jadi kalau sudah lewat 1 menit itu sudah kurang masuk akal untuk kerjakan yang mending dilewat. Karena takutnya kehilangan soal-soal yang sebenarnya bisa dijawab. Oke, ada pertanyaan? Kak Ita ada yang nanya, Kak tips untuk soal ruang yang bikin, Kak tips untuk soal ruangan, bikin puyeng soalnya. Soal ruangan itu ruangan bentar. Ruangan, maksud ruangannya seperti apa ya maksudnya? Ruangan apa? Kak, Ruangan. Ari boleh dijelasin lebih detail? Iya, garis untuk ruangan yang bikin puyeng ruangan. Oh, untuk pengelompokan ya mungkin maksudnya. Pengelompokan. Atau apa ya, Kak? Mungkin lewat dulu sebelum menunggu Iya. Kak siapa Utari jelaskan. Ada yang nanya dari Kak Samuel, Kak nanti hasil TBS jika lolos dan nanti tes substansi, apakah hasil akhirnya itu nilai kumulatif 2 tes ini atau gimana? Itu kewenangan LPDP ya. Soalnya saya pernah kirim tiket bantuan juga, tanyakan ini karena banyak orang yang tanya ke saya, katanya itu kewenangan LPDP kalau untuk terkait apakah itu akumulatif ataukah hasilnya masing-masing sendiri itu kewenangan LPDP. Tapi di Kalau pengumuman kan ditulis hasil seleksi substansi, kan? Jadi kalau kita kita pikirannya, oh itu nilai substansi kan? Tapi saya pernah tanya di LPDP lewat telepon sama tiket bantuan, apakah karena dia sudah ditulis, kalau dulu kan beda kan? Kalau apakah sekarang itu nilainya memang dipisah substansi dan TBS? Nah, jawaban LPDP itu kewenangan LPDP. Jadi ya hmm, gitu. Karena eh, karena kalau dulu tuh katanya ini ya akumulatif ya. Kalau dulu katanya akumulatif. Tapi sekarang makanya saya penasaran karena kan ditulisnya hasil substansi. Jadi kalau kita bicara hasil substansi berarti kan harusnya hasil wawancara aja kan. Nah, tapi jawabannya seperti itu. Jadi mungkin kita tidak tahu ada pertimbangan lain itu tidak tahu. kalau saya dulu Ya. tuh apa justru kan 3 subtes tuh di TBS, masing-masing tuh ada nilainya, langsung langsung ke Oh display iya. gitu setelah Oh ujian. iya itu kalau ini tapi yang ditanya ini substansi Fendi yang wawancara. Oh, Hasil oh, akhirnya. Hasil akhirnya hmm, apakah wawancara digabung sama TBS dan dari administrasi. Nah, itu kewenangan PDP. hmm. Kalau kalau saya dulu, setahu saya itu nggak, dia secara parsial, wawancara aja. Iya. Nggak tahu Heeh. sekarang ya. Jadi Iya, TBS makanya. nilai sendiri, apa namanya, substansi punya nilai sendiri, kayak gitu. Tapi kalau Kalau dulu setahu mah saya substansi bisa ditanya deh, ditanya ditanya nilainya di iya, LPDP, karena saya iya. juga pernah buat tiket bantuan dan Heeh. dibalas sama mereka kok. Iya, kalau nilainya memang dikasih tahu, tapi apakah itu pure wawancara tidak mau dikasih tahu. Iya. Dia tidak mau Oh kasih tahu. gitu. Iya, apakah itu ada tambahan nilai lain pure wawancara dia tidak mau kasih tahu. Format Hmm, penilaiannya rahasia. Ya, Nggak ada yang... tidak mau kasih tahu. ya. Itu benar. Sifatnya confidential. Ada lagi mungkin kata dia Kak udah itu tadi jawab. udah dijelasin, ternyata yang masuk maksudnya ruangan itu yang tempat tinggal itu kayak yang ada 6 ruang, dua Iya, tingkat, nah kayak gitu Kak. iya emang harus apa ya? Harus untuk biar efektif memang harus sebenarnya teman-teman harus rajin coret-coret sih lebih kalau misalkan tergantung ya kalau misalkan orang yang dia bisa main di visual itu berarti harus gambar-gambar aja biar kelihatan gitu, lebih kelihatan ke real. Sama sebenarnya kalau penalaran analitis untuk tips dan trik itu sebenarnya saya hanya bisa kasih ke ini cara cepatnya. Cara cepatnya itu pun belum tentu efektif di saya, belum tentu efektif di yang lain ya. Jadi satu-satunya cara agar teman-teman bisa bagus di penalaran analitis itu sebenarnya rajin latihan soal. Tidak ada cara lain selain harus sering latihan soal. Hmm. Mantap. Rajin-rajin guys. Iya harus rajin latihan soal karena soalnya beragam kan. Kayak meja bundar juga ada yang 4 orang, ada yang 6 orang, ada yang terus nanti ada juga kadang di penalaran analitis itu di dalamnya ada penalaran logis.
Jadi beda-beda. Kayak soal mana ya? Saya coba scroll di dalam penalaran analitis itu Untung ada. konteks bener-bener di luar negeri kan. Nggak ada Ya, Aqua di depan, nggak ada cucur, lalampah. tidak ada pindah-pindah ya, pindah-pindah tempat. Iya, nggak ada itu apa namanya? Tadi enak tanya Bungkus nomor kue. 12. Ada yang 12 nanyain itu nomor pajak, Kak, Kak. jawabannya apa? Pajak, Kak. Pak Jaka, jawabannya Perpajakan. A, Kak. Kak, ada catatan waktu nggak atau timernya di ujian? Ada ya di Ada. laptopnya, di ininya, di websitenya. Apa Iya, sih di exam browser ya? Di iya, betul. aplikasinya. Udah lu, exam browser Apa sih? namanya, iya lupa saya. Oh, jadwal sudah ada kata Kayani. Jadwal Oh, sudah jadi ada. ujian TBS. Kalau tes Iya, TBS, oh ada. Kalau kalau tes TBS cek di mana? Banyak di YouTube, di IG, di Google mungkin. Nah, nggak tahu ini Mata Garuda buat apa tidak. Biasanya Mata Garuda Malut buat coba tanya Safa sama Kayani. Mata Garuda Hmm. buat tidak tryoutnya. Biasanya Mata Garuda buat teman-teman. Tapi iya, ini nggak batch tahu. sebelumnya ada. Nanti Ya, kami lagi ya. Kakak izin nimbrung. ya kayak. Eh, jadi jadwal TBS sudah ada di akun masing-masing, teman-teman boleh cek ke sana. Terus sekalian jawab, mungkin ada yang tanya-tanya di WA group biar sekalian teman-teman di Zoom tahu juga kalau tempat tes itu boleh beda. Jadi misal pas tryout teman-teman nggak bisa cari tempat yang kondusif, terus misalnya masih di rumah dengan keadaan yang seada-adanya banget, itu nggak apa-apa. Tapi pas realnya usahain cari tempat yang lebih kondusif, jadi teman-teman tidak terganggu, kayak gitu. Terus apalagi ya? Terus laptop juga mau Mac yang mau Mac atau Windows. Windows itu sama-sama boleh dan sama-sama apa ya, harus dicoba gitu loh. Yang penting teman-teman udah download dulu, coba pastikan kameranya nyala, karena entah Windows, entah Mac itu sama-sama bisa ada potensi nggak terbuka kameranya. Jadi pastikan itu udah dicoba, dibaca buku panduannya, di-download, dan dicoba ke laptop masing-masing. Kayak gitu. Kalau misal ternyata kameranya nggak nyala, ya berarti harus ada ancang-ancang buat cari laptop cadangan gitu, pinjam teman atau gimana, kayak gitu. Mungkin itu ya kakak-kakak. Terima kasih. Masih kayak nih. Makasih Kak Yani. Oh ya Kak Ita, kayaknya satu pertanyaan terakhir nih karena udah cukup lama ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Samuel. Untuk masing-masing tipe soal, baik verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah, apakah bobot nilai masing-masing soal sama atau berbeda? Misalnya setiap jawaban benar bobotnya 5. Oh, semua sama. Semua sejauh ini semua sama. Jadi kan soalnya itu berapa ya? Pokoknya nilai maksimal itu, jadi soalnya 60. 60, 23 di verbal, terus pokoknya terbagi-bagi itu totalnya 60. Jadi kalau benar semua 300 paling tinggi. Jadi karena bobotnya sama semua. Mau deret, mau analogi, atau kecukupan data, atau analitis, itu semua sama. Poinnya 5. Kalau benar, salah tidak dikurangi, tidak diisi juga tidak dikurangi. Hmm. Siap. Sepertinya teman-teman semua udah cukup ya. Udah, Ya. udah cukup lama nih, udah 2 jam lebih. Karena kita udah di sesi akhir, di penghujung acara, eh, saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Ita. Terima kasih kepada Kak Ita yang sudah menjelaskan materi yang sangat jelas. Dan juga kepada tim Mata Garuda Maluku Utara serta Kak Fendi yang sudah bantu banyak nih hari ini. Jangan lupa teman-teman semua untuk IG Story untuk mention akun Mata Garuda Malut, LPDP UGM, LPDP Monas, dan Forok Besi Malut supaya dapat door prize. Jadi teman-teman yang aktif tadi tuh kami juga nilai ya, bisa jadi peluang buat teman-teman nih untuk dapat door prize. So, terima kasih banyak, makasih banyak ke Kak Ita sudah Iya.
meluangkan waktu untuk hari ini kepada teman-teman semua. Terima kasih Sekali lagi semuanya. terima kasih Kak Ita, Kak Fendi, dan tim Mata Garuda Malut. Teman-teman, untuk materinya nanti kami share di grup ya, jadi selalu pantau grup. Dan jangan lupa besok masih ada materi dari tutor-tutor kita yang kece badai, jadi so stay tune. Terima kasih semuanya. Di Semangat jam yang ya. sama ya. Iya, jam yang sama. Iya. Oke. Bye-bye. Bye. Kasih Kak Ita, Kak Fendi.